Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kalinya, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Lalu yang kedua kalinya, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dunia ini dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Sang revolusioner, di dalam Al-Quran disebutkan minaz zulumati ilan nur. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya sebelumnya. Nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya, yakni tentang salah satu pemikiran tokoh. Nah, tokoh yang saya angkat di sini adalah salah satu tokoh yang mengundang banyak sekali kontroversi di berbagai kalangan ulama. Dia adalah seorang wanita yang menjunjung tinggi hak-hak daripada gender gitu. Nah, beliau ini berasal dari Bethesda, Amerika Serikat. Ayahnya adalah penganut daripada Kristen Metodis, sedangkan ibunya adalah Buddha yang beragama Islam pada saat itu. Nah, nama beliau ini, nama sang pemikir ini adalah Mary Tesley, atau biasa kita kenal dengan Aminah Wadud. Mungkin nama Aminah Wadud ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena sudah sering sekali kita dengar tokoh Aminah Wadud ini, di mana Aminah Wadud ini memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat menjunjung tinggi hak-hak gender itu, sehingga menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan ulama. Nah, saya mulai di sini daripada biografi Aminah Wadud ini. Aminah Wadud ini lahir pada tanggal 25 September tahun 1952 di Bethesda yang saya sebutkan tadi. Terus ia mulai belajar itu, mulai sekolah, yakni pada tahun 1970, dan menyelesaikan semua sekolahnya pada tahun 1992 di Al-Azhar. Nah, Mary Tesley ini, setelah dia menyelesaikan sekolahnya, dia langsung terkenal di tempatnya gitu. Dia langsung diangkat sebagai dosen undangan di sana. Di berbagai daerah juga dia diundang, seperti di Malaysia pada saat itu. Di Indonesia pun dia juga pernah menjadi dosen undangan gitu, sebagai pemateri. Nah, Aminah Wadud ini, apa sih yang bikin para ulama kontroversi tentang pemikirannya? Nah, di sini saya akan membahas kedua itu, tentang pemikiran daripada Aminah Wadud ini. Nah, latar belakang daripada Aminah Wadud ini berpikir seperti itu karena dia melihat banyak sekali di kalangan ulama itu ketika menafsirkan suatu ayat itu selalu sifatnya subjektif gitu. Tidak pernah dia secara meluas gitu. Sehingga dia berani menafsirkan ayat dengan perspektifnya sendiri gitu. Menurutnya itu tidak ada pemahaman tafsir yang secara tunggal terhadap ayat-ayat yang telah terjadi sejak ayat-ayat tersebut diturunkan dari waktu ke waktu gitu. Nah, sehingga Aminah Wadud ini mengkategorikan atau mengkelompokkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang wanita itu menjadi beberapa bagian. Nah, di sini ada 3 bagian yang dia kelompokkan gitu. Yang pertama itu tradisional. Di mana tradisional ini menurut Aminah Wadud adalah tafsir yang memberikan penafsiran tertentu sesuai dengan penafsiran mufassirnya, seperti dalam bidang tasawuf, nahwu, dan lain sebagainya gitu. Metode tafsir ini bersifat atomistik, yaitu penafsiran dilakukan dengan mengupas ayat secara berurutan. Tidak ada upaya untuk menggalinya lebih dalam tentang ayat ini gitu. Lalu yang kedua itu ada yang disebut kategori yang kedua itu tentang reaktif. Nah, reaktif ini menurut Aminah Wadud adalah tafsir yang pendekatan Al-Quran lebih inklusif dan progresif.
Nah, di sini ia menggunakan istilah menggambarkan pendekatan yang mengatasi tafsir tradisional yang cenderung mempertahankan norma-norma patriarki dan menjunjung tinggi interpretasi konferensif terhadap teks suci Islam. Dalam perspektifnya Aminah Wadud ini, tafsir reaktif mencoba untuk merespon konteks sosial dan perubahan zaman dengan lebih terbuka terhadap terhadap inklusi gitu. Lalu yang ketiga itu, kategori yang ketiga adalah holistik. Yang kita ketahui di mana holistik ini menggunakan seluruh metode penafsiran dan menggabungkannya dengan berbagai persoalan sosial, moral, dan ekonomi serta politik, termasuk juga isu-isu perempuan pada saat itu. Nah, di sini ia ingin membuat sebuah interpretasi Al-Qur'an yang di dalamnya terkandung pengalaman perempuan dan tanpa stereotip yang telah dibuat dalam kebanyakan kerangka independen tanpa terpengaruh oleh beberapa gaya penafsiran tradisional. Nah, Aminah Wadud ini di sini menggunakan kategori yang ketiga, yakni holistik. Nah, sehingga Aminah Wadud ini memberikan tawaran kepada kita ketika akan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat mengenai gender. Nah, di sini dia mengangkat beberapa, yakni dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan, terus penyelarasan teks ayat secara bahasa mesti dipilah-pilih gitu menjadi komposisi yang sebenarnya, seperti bagaimana pengungkapannya, terus apa yang dikatakan, serta kepada siapa ayat itu ditujukan. Lalu yang ketiga itu, pemahaman teks ayat mesti dilakukan secara menyeluruh, terbuka, bukan mengambil maksud potongan-potongan ayat saja gitu, serta menjadikan seluruh ayat Al-Qur'an itu sebagai pandangan hidup. Nah, seperti itulah pemikiran daripada Aminah Wadud ini. Lalu untuk contoh penafsirannya bisa kita lihat dari penafsirannya yang membuat Mary Taslih ini atau Aminah Wadud ini kontroversi, yakni ketika dia menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati ila akhir. Nah, di sini ayat ini berarti laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan sebagai istri, karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz gitu ila akhir. Nah, poinnya di sana, yang dimana Aminah Wadud ini menafsirkan ayat ini menggunakan pendekatan kontekstualisasi historis, yang dimana pada saat itu Aminah Wadud ini berpikir bahwasannya untuk laki-laki itu diakui sebagai seorang pemimpin, maka dia harus bisa menjaga dan menafkahi daripada istrinya. Jika seorang lelaki tidak bisa menjaga serta menafkahi istrinya, maka dia belum patut untuk dijadikan sebagai pemimpin, dan tidak wajib bagi kaum wanita itu untuk mentaatinya gitu. Nah, di sana penafsirannya tentang surat An-Nisa ayat 34. Nah, mungkin seperti itu. Lalu apa sih juga yang membuat Aminah Wadud ini menjadi kontroversi dan booming pada saat itu? Nah, karena Aminah Wadud ini sangat mengedepankan hak-hak gender ini, sehingga ia lupa fitrahnya sebagai perempuan. Nah, salah satu contohnya seperti kejadian yang ia lakukan pada tahun 2008 dan tahun beberapa tahun setelah itu, di mana Aminah Wadud ini menjadi imam pada sholat Jumat. Nah, dia berlandaskan kepada salah satu ayat Al-Qur'an yang yang berarti manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini gitu.
Nah, di sana ia mengambil perspektif sehingga ia memberanikan diri dan memperbolehkan dirinya untuk menjadi imam pada sholat Jumat. Akan tetapi karena pemikirannya ini sangat kontroversi, sehingga ia ditolak di berbagai masjid untuk menjadi imam sholat Jumat, dan dia melakukan sholat Jumat itu di gereja karena tidak diperbolehkan di masjid gitu. Jadi mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Datullah pamit undur diri.